Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa, dengan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah Onen Yamari Nasional yang ke-59 hari ini, Sabtu 31 Juli 2021. Materi ibadah Onen Yamari hari ini adalah terakhir dari bulan keluarga Yamari yang dimulai sejak bulan Juni dan sampai dengan akhir Juli 2021. Tema khotbah hari ini adalah pertengkaran suami istri dan solusinya. Akan disampaikan Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya. Ibadah Onen Yamari hari ini dimeriahkan persembahan pujian Bapak Jumhana Karya Sasmita dari Jakarta. Acara ini dipandu Pendeta Marenovi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada. Mari sekarang kita mulai ibadah Onen Yamari Nasional ke-59 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa, kita naikkan pujian bersama yang berkata, Engkau ada bersamaku setiap musim hidupku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
bersukacita bersama dengan saya. Berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari bernyanyi, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Jumhana Kalya Sasmita dari Jakarta. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi permata, kau ubah bukit hitamku menjadi sutra, kemahiran kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau jadi permata. Betapa
seperti Tuhan, orang kaya hidup maka jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau orang kaya ilmu maka jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau kaya hidup maka jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau orang kaya ilmu maka jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau orang kaya hidup maka jadi permata. Kau orang kaya hidup maka jadi permata. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar, Surabaya. Sebelumnya kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, seluruh diri kita. Namun kita pujikan dulu pujian yang berkata, Yesus kaulah pengharapan untuk mengawali firman Tuhan. Yesus,
Dalam ujian ada kekuatan baru dalam perlindungannya. Yesus seorang pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus seorang perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Katakan panjang hari ku beri penghormatan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, para sahabat Yamari, dimanapun Anda berada saat ini, kita bisa berjumpa melalui acara pada saat ini, walaupun lewat media sosial. Kita akan membahas tentang pertengkaran suami istri dan solusinya. Rasanya, kok tidak ada suami istri yang tidak pernah bertengkar ya? Banyak hal yang menyebabkan pertengkaran suami istri. Ada pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal kecil, tapi juga ada pertengkaran karena hal-hal besar. Ada pertengkaran yang diakhiri dengan perceraian, tapi ada yang bisa diselesaikan dengan bijak. Mari kita bersama belajar bagaimana menyelesaikan pertengkaran suami istri. Sebelum itu, kita lihat dulu penyebab-penyebab pertengkaran. Yang pertama, sebenarnya cuma masalah kecil yang terjadi, tapi pertengkarannya jadi besar. Misalnya, istri memindahkan buku atau nota-nota sang suami yang sering tercecer. Maksud istri ini tentu baik. Dia ingin merapikan tempat kerja suaminya, supaya terlihat rapi dan enak dipandang mata. Tapi saat suami mencari-cari buku dan nota-nota yang dia perlukan, yang biasanya terletak di atas meja di ruang kerjanya, tidak ditemukan. Suami menjadi sewot, lalu marah-marah kepada istri. Pertengkaran pun terjadi. Ada juga suami yang lupa. Ia telah membuat janji kepada istri untuk mengantar ke rumah sahabatnya. Suami lupa
Karena tuntutan pekerjaan di kantor pada saat itu menumpuk dan mendesak, harus diselesaikan saat itu juga. Ia lupa menelpon istri bahwa dia tidak bisa mengantar. Begitu suami pulang malam dan dalam keadaan lelah, tanpa bertanya dulu apa sebabnya, si istri cemberut dan ngomel-ngomel. Maka pecahlah pertengkaran yang besar. Yang kedua, ada juga pertengkaran karena hal-hal besar. Misalnya, salah satu pihak tidak jujur atau tidak memanage keuangan dengan baik, sehingga ekonomi rumah tangga menjadi morat-marit. Atau salah satu pihak berselingkuh, sehingga yang satu merasa dikhianati dan disakiti hatinya. Ada hal-hal besar lain yang bisa memicu pertengkaran. Misalnya salah satu pihak tidak senang dengan sang mertua atau saudaranya. Sebentar-sebentar bertengkar gara-gara mertua atau saudaranya. Kadang disertai dengan kata-kata mengejek, menjelek-jelekkan, memaki-maki mertua atau saudaranya. Lalu meledaklah pertengkaran. Tentu masih banyak lagi pemicu-pemicu lainnya. Kalau sudah seperti ini, saya percaya hubungan suami istri makin panas dan bisa juga saling diam 1000 bahasa dalam waktu lama. Dan kalau sudah seperti ini, apa yang sering terjadi di antara suami istri itu? Yang pertama, mereka berkata, lebih baik kita cerai. Karena mereka berpikir itulah jalan yang terbaik. Daripada tidak cocok, tapi diteruskan hidup bersama, akhirnya dan akibatnya nanti bisa parah. Yang kedua, mereka tetap serumah sebagai suami istri, tapi hidup sendiri-sendiri. Dan tidak saling peduli, tidak saling menyapa, pisah ranjang dan pisah kamar, dan tidak saling menegur. Yang ketiga, mereka berpura-pura rukun dan harmonis di depan orang banyak. Tapi di hati masing-masing, mereka menyimpan segudang kebencian. Hal seperti ini tentu tidak baik. Sewaktu-waktu bisa meledak dan akan bertengkar keras. Hidup yang seperti ini tentu melelahkan dan tidak ada artinya, bukan? Bahkan membawa penderitaan lahir batin bagi suami istri dan juga bagi anak-anak serta seluruh keluarga besar. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, ingatlah, hal ini penting. Perceraian bukan solusi yang terbaik. Cerai bukan berarti bebas dan merdeka dari masalah yang selama ini dihadapi. Tapi justru perceraian menambah masalah baru. Cerai bukan sikap dewasa
Tapi perceraian adalah sifat kekanak-kanakan. Cerai menunjukkan pribadi yang lemah karena tidak lagi sanggup menyelesaikan masalah. Cerai suatu kepedihan, bukan kegembiraan. Cerai suatu pengingkaran janji, dan orang yang ingkar janji berarti orang yang sulit bisa dipercaya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 6, karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hidup bersama, tapi tidak saling peduli, dan berpura-pura rukun di hadapan orang banyak. Ini sama juga halnya dengan perceraian. Sebab apa yang diceraikan? Sebab tubuh, hati, dan jiwanya sudah bercerai, walau tetap serumah. Yang kedua, suami istri memang hidup dengan banyak perbedaan. Siapapun mengalami itu. Tidak ada orang yang sama. Bahkan orang yang kembar pun tidak pernah ada yang sama. Dia punya perbedaan. Kadang perbedaan cara pandang dan perbedaan dalam menentukan pilihan. Hal ini bisa menjengkelkan. Tapi ingat, dalam 1 Korintus 13 ayat 4a disebutkan, kasih itu sabar. Hadapilah perbedaan-perbedaan yang ada di antara Anda sebagai suami istri dengan dialog dalam kesabaran dan keterbukaan hati. Sebab kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Itulah yang dikatakan dalam Pengkhotbah 10 ayat 4. Yang ketiga, pasangan suami istri memang perlu berdialog berdua dari hati ke hati dengan jujur di tempat tertentu. Saling mau mendengarkan isi hati dan saling mau melihat cara pandang pasangannya, sehingga bisa menyadarkan atau bahkan memperbaiki perilaku kita. Walau dialog terbuka itu memang kadang menyakitkan, tapi sebenarnya indah pada akhirnya nanti. Sebab kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seperti dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Yang keempat, hadirkanlah Kristus, Sang Juru Selamat, dalam hidup Anda berdua sebagai suami istri, supaya kita makin meresapi kasih Kristus yang mengasihi kita apa adanya. Supaya dengan penghayatan itu, kita pun nanti sanggup mengasihi pasangan kita apa adanya. Di dalam hidup kita ini, kita harus terus belajar
untuk mengasihi dan belajar menikmati kasih satu dengan yang lain. Dari Kristus Yesus, sumber kasih yang abadi, kita bisa belajar tentang kasih itu. Ingat, pertengkaran suami istri menghabiskan energi dengan sia-sia, menghabiskan waktu, dan bisa menyebabkan juga sakit, baik sakit hati maupun sakit secara fisik karena jengkel. Tidak ada hal yang positif dari pertengkaran. Sebab itu hindarilah pertengkaran itu. Lebih baik perbedaan yang ada diterima apa adanya. Sebab yang berbeda-beda bukan berarti jelek, tapi yang berbeda-beda itu kalau disatukan menjadi sesuatu yang indah. Coba lihatlah taman di mana warna bunga yang ada itu berbeda-beda. Ada merah, ada kuning, ada biru, dan sebagainya. Tapi pada waktu yang berbeda-beda, warna bunga-bunga yang berbeda itu disatukan dalam sebuah taman dan dikumpulkan dan ditata dengan baik, maka itu terlihat sangat indah. Oleh sebab itu, jangan dibesar-besarkan perbedaan-perbedaan itu. Tapi nikmatilah dalam kesatuan dan disatukan dalam kasih, dan itu menjadi indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami sebagai suami istri untuk belajar dari kasih Tuhan Yesus yang mau menerima apa adanya dan tidak membesar-besarkan perbedaan-perbedaan, bahkan yang tidak menyimpan kesalahan. Dan biarlah kita boleh hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang indah dan penuh cinta kasih. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan uraian firman Tuhan dengan tema pertengkaran suami istri dan solusinya. Disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dari GKI Manyar Surabaya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Olenia Mari berikutnya, episode yang ke-60 hari Sabtu 7 Agustus 2021, firman Tuhan akan disampaikan Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dari Jakarta. Beliau adalah Ketua Bidang Pekabaran Injil Sinode Gereja Kristus Yesus atau GKY dan Koordinator Nasional Pusat Pelatihan Misi Terpadu atau PPMT. Mohon doanya agar pelayanan ibadah Olenia Mari ke-60 nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, saat ini penyebaran virus corona belum berhenti. Artinya, masih ada ancaman penyebarannya. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 masih tinggi. Pemerintah Indonesia masih memberlakukan PPKM darurat dan mengganti nama menjadi PPKM level 1, 2, 3, dan 4 di wilayah Jawa dan Bali, serta beberapa provinsi lainnya sampai tanggal 2 Agustus 2021 untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Kita doakan mereka yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri agar segera dipulihkan kesehatannya, dan yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan.
Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah online Yamari dimanapun Anda berada, supaya jangan abai dengan protokol kesehatan untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga maupun orang lain. Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan Bapak Ibu harus selalu menggunakan 3M, yaitu memakai masker. Istilahnya masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksinasi, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 45855697. Saya ulang, 02145855697, atau dengan WA 087784888642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Acara Temu Kangen Nasional Yamari yang ke-8 akan diadakan pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 17 WIB. Firman Tuhan dengan tema Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dilayani Pastor Arnold Sigit. Penyelenggaranya adalah dari Yamari Cabang Semarang. Acara ini diikuti melalui Zoom yang akan diinformasikan linknya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Petrus Tadu. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian, Ya Tuhan, tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, datang bersama, berkatilah. Ku datang bersama, berkatilah. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, mari kita bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada Yayasan Marturia Immanuel Yamari yang telah Tuhan percayakan untuk menyelenggarakan ibadah online edisi bulan keluarga dari bulan Juni sampai Juli 2021 dapat berjalan lancar hingga episode ke-59 Sabtu 31 Juli 2021. Uraian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono mengenai pertengkaran suami istri dan solusinya melengkapi seluruh khotbah yang telah disampaikan oleh hamba-hambamu yang lalu. Dan ini merupakan kekayaan rohani dalam melengkapi kehidupan keluarga Kristen agar kehidupan suami istri atau orang tua, anak-anak dan anak menantu dapat berjalan dengan penuh ketentraman, sukacita dan saling menghormati antara satu dengan yang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Emeritus Joko Eko Harsono dalam kehidupan keluarga dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan menyampaikan isi hatimu. Juga berkat dan perlindungan Tuhan bagi Bapak Junhana Karya Sasmita yang telah mempersembahkan pujian yang menghibur dan juga menguatkan iman kami semuanya. Allah Bapa di surga,
Kami berdoa untuk persiapan ibadah online Yamari Nasional ke-60, Sabtu 7 Agustus 2021. Juga kami mendukung doa untuk Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dalam seluruh persiapan khotbah. Kiranya Tuhan mengurapi sehingga seluruh persiapan hamba-Mu dapat berjalan lancar, agar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan nanti memberkati sahabat Yamari, sahabat MHM, juga mitra dan seluruh pemirsa yang bersama-sama mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu atas kesembuhan dari saudara-saudara kami yang terbebas dari COVID-19, atas diri Ibu Winda Setiawati Huwai, Saudara Brian Huwai, Bapak dan Ibu Hendrik Lim, Bapak Herman Lim, Bapak Mulyadi Sunyang, Bapak Pendeta Theodoris Calvin dan istri Ibu Ria Tadu, Ibu Kartina Ginting, juga Bapak dan Ibu serta semua saudara-saudara pemirsa yang tidak dapat kami menyebutkan nama mereka. Kiranya pemulihan dari Tuhan terjadi dan menguasai seluruh kehidupan mereka, agar mereka boleh kembali memuliakan Tuhan, juga melayani-Mu Bapa. Bapak, terima kasih atas bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, sehingga dua acara yang diselenggarakan oleh Yamari, yakni rapat badan pengurus Yamari dan ibadah temu kangen nasional Yamari ke-7 hari Senin 26 Juli 2021 dapat berlangsung dengan baik, dan juga hasil rapat pengurus yang disepakati bersama untuk program jangka pendek dan menengah dapat dijalankan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, agar melalui Yamari banyak jiwa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, tabib penyembuh segala penyakit yang kami sembah, saat ini kami menyerahkan saudara-saudara kami, mitra Yamari yang sedang terbaring sakit karena positif corona dan menjalani perawatan di rumah sakit maupun menjalani isolasi mandiri dan juga sedang dalam proses pemulihan, antara lain Bapak dan Ibu Hans Rianggala, Bapak Pendeta Suryawan Edi, Saudari Eunike Dededaka, Bapak Surya Singgi, Bapak Suwandi, Saudari Riana Permatasari, Ibu Afung, Ibu Hunun Wibisono, dan 4 orang putra, juga Saudari Kurnia Sari Wibisono, Bapak Pendeta Emeritus Yusak Susabda, Bapak Kabombu Kula Awang dan istri Ibu Maria Moru Lambu, juga pemirsa atau keluarga mereka yang sedang terpapar COVID-19. Saat ini kami mohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh, menjamah, memberikan kekuatan iman, serta menyembuhkan anak-anak-Mu dari seluruh penderitaan karena COVID yang mereka deritakan. Juga saat ini kami terus mendukung doa untuk kesembuhan dan pemulihan dari Ibu Chandra Ningsi, Ibu Minar Sihombing, Ibu Ratna Eko Santiti, Ibu Yuliana Hunggu Hamu, mereka dari sakit stroke, Ibu Maria Teresia dari sakit gagal ginjal, Ibu Joyce Cakra Atmaja dari sakit kanker payudara, Bapak Edi Joko Prakoso dari gangguan paru-paru dan tulang, Ibu Yakoba Maurelete dari sakit diabetes dan gangguan retina mata, Bapak Tommy Fredrickson dari tiroid, Bapak Ferdinand Buce infeksi paru-paru dan sakit asam urat, Ibu Liliana Goretti dan Ibu Esther Rina
dari gangguan autoimun. Bapa ketahui Mbaha eksim di kaki yang telah berjalan 8 tahun. Ibu Kongamai sakit batuk, dan Evangelis Mariati Sitorus dari radang tenggorokan dan pusing. Juga sahabat dan pemirsa Yamari yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kekasih kami, Juru Selamat kami, saat ini juga datang dan hampirilah anak-anak-Mu, serta menolong, menyembuhkan dan memulihkan mereka dari sakit yang mereka deritakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, berikanlah penghiburan dan keteguhan iman bagi segenap keluarga Nainggolan yang mengalami duka cita atas meninggalnya Bapak Pendeta Robinson Nainggolan hari Sabtu 24 Juli 2021, dan Bapak Tisna Jaya serta 5 orang anak, juga seluruh keluarga atas meninggalnya Ibu Mimi atau Ibu Wong Bineng Selasa 27 Juli 2021. Kiranya Tuhan Sang Immanuel yang terus mendampingi kehidupan dari semua keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih mereka. Bapa di surga, demikianlah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu. Jawablah sesuai kehendak-Mu, karena permohonan ini kami perlaskan hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penjawab doa yang pasti. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Kami Memuji Kebesaran-Mu. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan bimbingan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Sampai jumpa.